your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Saputri Buah Munabot dengan NPM 0227241177. Pada video ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini penting karena perkembangan industri syariah semakin pesat dan memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sejarah, prinsip dasar, tantangan regulasi, hingga peluang teknologi membentuk masa depan perbankan syariah. Mari kita mulai pembahasannya. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling cepat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni layanan yang menghindari riba, gharar, dan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, pemerintah Indonesia juga semakin aktif mendorong penguatan ekosistem syariah, baik melalui pengembangan regulasi, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, hingga mendukung industri halal secara menyeluruh. Semua ini membuat keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia resmi berdiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian ini menjadi tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia memiliki pilihan layanan perbankan yang sepenuhnya menggunakan prinsip syariah. Pada masa awal berdirinya, perkembangan bank syariah berjalan cukup lambat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah serta belum adanya regulasi yang komprehensif untuk mengatur operasional bank syariah. Namun perlahan kesadaran masyarakat mulai tumbuh, terutama ketika melihat bahwa sistem syariah menawarkan stabilitas dan transparansi yang lebih baik. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1998 saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membuka peluang bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Setelah regulasi ini diterbitkan, banyak bank besar mulai mengembangkan layanan syariah, sehingga jumlah bank syariah dan unit usaha syariah meningkatkan pesat. Keuangan dan perbankan syariah bukan hanya sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara lebih etis, transparan, dan berkeadilan. Untuk memahami seperti apa arah dan masa depan industri ini, kita perlu melihat aspek utama, tantangan yang harus dihadapi, dan peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Dari sinilah kita bisa memahami bagaimana industri ini dapat tumbuh lebih kuat dan kompetitif.
Kemudian momentum semakin kuat ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas, mulai dari data kelola, produk, hingga ketentuan akad. Sejak saat itu, inovasi produk syariah semakin berkembang seperti pembiayaan, murabahah, mudharabah, musyarakah, hingga investasi syariah. Dalam perkembangan berikutnya, Indonesia juga melakukan merger besar pada tahun 2021, yaitu penggabungan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Merger ini menandai era baru perbankan syariah, menjadikan Indonesia memiliki salah satu bank syariah terbesar di dunia dari sisi aset. Perjalanan syariah ini menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah di Indonesia bukan hanya hasil tren saat, tetapi merupakan proses panjang yang disertai inovasi, regulasi yang sangat matang, dan dukungan masyarakat yang harus meningkat. Melihat sejarahnya, kita bisa memahami bahwa industri ini memiliki fondasi kuat untuk tumbuh di masa depan. Prinsip dasar syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Ada 3 prinsip utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama, prinsip keadilan. Keadilan dalam keuangan syariah berarti bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan tidak wajar. Dalam praktiknya, keadilan diwujudkan melalui akad yang jelas dan disepakati bersama, pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, tidak ada penipuan atau ketidakjelasan atau gharar. Dengan prinsip ini, nasabah tidak dianggap hanya sebagai pemberi dana, tetapi sebagai mitra yang ikut serta dalam kegiatan usaha. Yang kedua, prinsip transparansi. Transparansi berarti seluruh proses transaksi harus jelas, terbuka, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Setiap syarat, biaya, risiko, dan manfaat harus dijelaskan sejak awal. Bank syariah tidak boleh menyembunyikan informasi atau menampakkan biaya tersebut. Tujuan ini adalah menghindari perselisihan, mencegah penipuan, memberikan rasa aman bagi nasabah. Transparansi juga menjadi dasar bagi kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Ketiga, larangan riba. Riba adalah pengembalian keuntungan berupa bunga tetap yang ditentukan sejak awal tanpa mempertimbangkan risiko. Dalam sistem syariah, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil atau mudharabah, musyarakah, jual beli dengan margin atau murabahah, sewa menyewa atau ijarah. Larangan riba ini menjadi
menjadikan keuangan syariah lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi real dan bukan spekulasi semata. Dampaknya sistem syariah dianggap lebih stabil dan tidak mudah terpukul oleh krisis keuangan. Dengan ketiga prinsip ini, keadilan, transparansi, dan larangan riba, perbankan syariah memiliki dasar operasional dan kokoh, etis, dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi ekonomi modern. Tantangan regulasi memegang peranan sangat penting dalam industri perbankan syariah. Namun justru di bagian inilah terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi. Tantangan regulasi ini muncul karena karakteristik perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, regulasi yang sering berubah. Seiring berkembangnya industri syariah, pemerintah terus memperbarui aturan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Namun perubahan yang terlalu cepat atau terlalu sering dapat membuat bank syariah kesulitan menyesuaikan operasionalnya. Contohnya, perubahan aturan akad, penyesuaian standar laporan keuangan syariah, penyeragaman fatwa DSN MUI. Bank harus melakukan pembaruan sistem, pelatihan SDM, dan penyesuaian kebijakan secara berkala yang membutuhkan waktu dan biaya. Yang kedua, standar syariah yang ketat. Tidak seperti bank konvensional, bank syariah harus mematuhi dua jenis regulasi sekaligus. Yang pertama, regulasi perbankan nasional, dan yang kedua, regulasi syariah atau fatwa dan ketentuan fikih. Hal ini sering menimbulkan tantangan ketika aturan syariah dan aturan teknis perbankan perlu diselaraskan. Bank syariah juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semua produk dan kegiatan operasional benar-benar sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, harmonisasi regulasi antar lembaga. Sebelum integrasi penuh regulasi syariah, melibatkan banyak lembaga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, KNE, KS, ketika aturan dari masing-masing lembaga tidak sepenuhnya sinkron, bank syariah bisa mengalami kebingungan dalam menentukan standar operasional. Maka harmonisasi regulasi menjadi hal penting agar industri syariah tidak terhambat. Yang keempat, pengawasan dan kepatuhan. Sebagai industri yang berbasis etika, pengawasan syariah harus dilakukan secara ketat. Namun hal ini membutuhkan SDM yang benar-benar paham syariah, auditor syariah yang kompeten, sistem kepatuhan internal yang kuat. Tidak semua bank memiliki SDM yang sepenuhnya siap, sehingga transisi menuju standar syariah sepenuhnya sering memakan waktu lebih lama. Yang kelima, biaya implementasi regulasi. Setiap perubahan aturan menghasilkan biaya operasional baru bagi bank seperti
teknologi, pelatihan SDM, penyesuaian dokumentasi akad, audit syariah berkala. Bagi bank syariah skala kecil, biaya ini cukup berat dan bisa memengaruhi daya saing. Dengan memahami tantangan regulasi ini, kita dapat melihat perkembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada minat masyarakat, tetapi juga pada kemampuan industri dalam beradaptasi dengan aturan yang terus berkembang. Tantangan yang harus dihadapi dan peluang besar yang dapat dimanfaatkan dari sinilah kita bisa memahami bagaimana industri ini dapat tumbuh lebih kuat dan kompetitif. Dampaknya sistem syariah dianggap lebih stabil dan tidak mudah tersentuh oleh krisis keuangan. Dengan ketiga prinsip ini, keadilan, transparansi, dan larangan riba, perbankan syariah memiliki dasar operasional dan yang kokoh, etis, dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi ekonomi modern. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Ada 3 prinsip utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama, prinsip keadilan. Keadilan dalam keuangan syariah berarti bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan tidak wajar. Dalam praktiknya, keadilan diwujudkan melalui akad yang jelas dan disepakati bersama, pembagian resiko dan keuntungan secara proporsional, tidak ada penipuan atau ketidakjelasan atau gahram. Dengan ini, nasabah tidak dianggap hanya sebagai pemberi dana, tetapi sebagai mitra yang ikut serta dalam kegiatan usaha. Yang kedua, prinsip transparansi. Transparansi berarti seluruh proses transaksi harus jelas, terbuka, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Setiap syarat, biaya, risiko, dan manfaat harus dijelaskan sejak awal. Bank syariah tidak boleh menyembunyikan isi atau menampakkan biaya tersebut. Momentum semakin kuat ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas, mulai dari data kelola, produk, hingga ketentuan akad. Sejak saat itu, inovasi produk syariah semakin berkembang seperti pembiayaan, murabahah, mudharabah, musyarakah, hingga investasi syariah. Dalam perkembangan berikutnya, Indonesia juga melakukan merger besar pada tahun 2021, yaitu penggabungan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Merger ini menandai era baru perbankan syariah, menjadikan Indonesia memiliki salah satu bank syariah terbesar di dunia dari sisi aset. Perjalanan syariah ini menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah di Indonesia bukan hanya hasil tren sesaat, tetapi merupakan proses panjang yang disertai inovasi, regulasi yang
sangat matang dan dukungan masyarakat yang harus meningkat. Melihat sejarahnya, kita bisa memahami bahwa industri ini memiliki fondasi kuat untuk tumbuh di masa depan. Kesimpulan, secara keseluruhan, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah sangat menentukan arah masa depan industri ini. Pertumbuhan keuangan syariah tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari regulasi yang kuat, teknologi yang tepat, literasi masyarakat, hingga inovasi produk dan layanan yang terus diperbarui. Agar dapat bertahan dan bersaing dalam dinamika global yang semakin cepat, Bank Syariah di Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategi. Memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi agar operasional tetap patuh, aman, dan dapat bersaing di pasar terbuka. Menjawab tantangan pesaing dengan layanan inovatif baik dari sisi produk maupun kualitas pelayanan nasabah. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan fitness untuk mempercepat layanan, memperluas akses dan meningkatkan efisien operasional, meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat agar semakin banyak nasabah yang memahami nilai tambahan keuangan syariah, menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk produk investasi, hijau, pembiayaan mikro digital, dan layanan sosial seperti wakaf serta zakat berbasis aplikasi. Jika seluruh potensi ini dimaksimalkan, sektor keuangan syariah Indonesia yang akan mampu berkembang pesat dan menjadi pilar penting perekonomian nasional dengan fondasi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta dukungan regulasi. Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu pusat keuangan syariah paling berpengaruh di dunia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi mengenai tantangan dan peluang keuangan serta perbankan syariah ini dapat menambah wawasan kita semua melalui pemahaman yang lebih baik tentang regulasi, inovasi, dan perkembangan global. Kita dapat melihat bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana keuangan dan perbankan syariah terus berkembang. Kalau kita bisa memanfaatkan peluang dan menjawab tantangannya, sektor ini akan jadi kekuatan besar untuk ekonomi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah.